Apakah kamu pernah merasa kantong selalu kosong padahal baru saja gajian? Atau menyesal beli sesuatu yang ternyata nggak berguna? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita akan bahas tentang pembelian-pembelian bodoh yang sering dilakukan di usia 20-an, dan gimana cara menghindarinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Hari ini, kita akan bahas tentang pembelian bodoh yang sering dilakukan di usia 20-an. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa menguras dompet kamu tanpa kamu sadari. Yuk, kita mulai. 1. Pembelian gadget terbaru. Pertama, siapa di sini yang selalu tergoda untuk membeli gadget terbaru? Di usia 20-an, kita sering merasa harus selalu update gadget kita. Contohnya Bayu, yang setiap tahun ganti handphone terbaru. Padahal, gadget lama masih berfungsi dengan baik. Kasus simpelnya adalah, Bayu membeli smartphone terbaru setiap tahun dengan alasan ingin fitur yang lebih canggih dan tampilan yang lebih trendy. Dia merasa bahwa memiliki gadget terbaru akan membuatnya terlihat lebih modern dan up-to-date. Namun, pada akhirnya ia menyadari bahwa fitur-fitur baru tersebut jarang digunakan. Seringkali, dia hanya menggunakan gadgetnya untuk hal-hal dasar seperti chatting, media sosial, dan menonton video. Sayangnya, kebiasaan ini membuat utangnya terus bertambah karena setiap pembelian dilakukan dengan kartu kredit dan tanpa perencanaan yang matang. Tips sebelum membelinya adalah, tanya pada diri sendiri, apakah gadget lama sudah benar-benar tidak bisa digunakan lagi? Apakah fitur baru tersebut benar-benar diperlukan? Membeli gadget bekas dengan kondisi baik bisa menjadi alternatif yang lebih hemat. 2. Membership gym yang jarang dipakai. Fitness itu penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, tapi seringkali kita terlalu semangat di awal dan akhirnya jarang ke gym. Seperti Rina, yang berlangganan gym mahal tapi cuma datang sebulan sekali. Rina mendaftar di gym dengan biaya bulanan yang tinggi, dengan harapan bisa lebih rajin berolahraga. Namun, setelah beberapa minggu, semangatnya mulai menurun. Jadwal kerja yang padat, rasa malas, dan alasan-alasan lainnya membuat Rina jarang berolahraga di gym. Akibatnya, uang keanggotaannya terbuang sia-sia. Kejadian seperti ini sangat umum terjadi. Awalnya, kita semangat karena ingin memiliki tubuh yang fit dan sehat. Namun, ketika rutinitas mulai terasa membosankan atau jadwal semakin padat, gym seringkali menjadi prioritas terakhir. Sebaiknya, pertimbangkan untuk mencoba alternatif yang lebih murah atau gratis seperti olahraga di rumah atau di taman sebelum berkomitmen pada keanggotaan gym yang mahal. Kamu juga bisa mencoba aplikasi olahraga yang menawarkan latihan di rumah dengan panduan yang jelas. Banyak aplikasi yang menyediakan program latihan sesuai dengan tingkat kebugaran dan tujuan pribadi, mulai dari yoga, pilates, hingga HIIT. Cobalah eksplorasi berbagai opsi yang ada. Mulailah dengan aktivitas sederhana seperti jogging di taman, bersepeda, atau mengikuti video latihan di rumah. Hal ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam berolahraga sesuai dengan jadwal dan kenyamanan kamu. Ingat, yang terpenting bukanlah di mana kamu berolahraga, tetapi seberapa konsisten dan disiplin kamu dalam menjalankannya. Dengan memanfaatkan alternatif yang lebih terjangkau, kamu tetap bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tanpa harus mengorbankan kondisi keuanganmu. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk berlangganan gym yang mahal, pertimbangkan dulu opsi lainnya. Jadilah cerdas dalam mengelola keuangan dan kesehatanmu. Mari kita terus bergerak dan sehat dengan cara yang bijak dan hemat. 3. Beli baju trendy yang hanya dipakai sekali. Siapa di sini yang suka belanja baju trendy? Kita sering tergoda tren fashion terbaru yang selalu berubah setiap musim. Padahal, baju-baju tersebut seringkali hanya dipakai sekali dua kali, dan kemudian dilupakan. Seperti kisah Anna, yang lemari bajunya penuh tapi selalu merasa nggak punya baju. Contoh kasus, Anna adalah seorang pecinta fashion yang selalu mengikuti tren terbaru. Setiap kali ada tren baru, Anna tidak ragu untuk membeli baju-baju yang sedang hits. Namun, setelah dipakai sekali untuk acara tertentu atau sekadar untuk berfoto, baju-baju tersebut hanya tergantung di lemari. Alhasil, lemari Anna penuh dengan pakaian yang jarang dipakai. Sementara dia terus merasa butuh pakaian baru karena selalu ingin tampil modis dan up-to-date. Daripada terus-terusan membeli baju trendy yang hanya dipakai sekali, cobalah untuk menginvestasikan uangmu pada pakaian yang klasik dan bisa dipakai dalam berbagai kesempatan.
Baju dengan kualitas baik dan desain yang timeless akan lebih bernilai dalam jangka panjang. Pakaian klasik seperti little black dress, blazer yang bagus, dan jeans berkualitas bisa dipadukan dengan berbagai cara dan dipakai dalam banyak kesempatan, dari acara formal hingga kasual. Ini tidak hanya membuatmu terlihat stylish, tapi juga lebih hemat karena tidak perlu sering-sering membeli baju baru. Selain itu, kamu juga bisa mencoba thrift shopping atau belanja di toko-toko barang bekas. Banyak pakaian berkualitas yang dijual dengan harga miring di sana. Dengan thrift shopping, kamu bisa mendapatkan pakaian bagus dengan harga yang jauh lebih terjangkau, sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Ingat, tampil stylish tidak harus selalu mengikuti tren terbaru. Dengan pilihan yang tepat, kamu bisa tetap fashionable tanpa harus menguras dompet. Mulailah bijak dalam berbelanja dan pilih pakaian yang benar-benar bermanfaat bagi kamu dan lingkungan. 4. Nongkrong di kafe mewah. Kopi dan nongkrong di kafe mewah memang seru, tapi kalau dilakukan terlalu sering, dompet bisa menjerit. Seperti Dimas yang tiap minggu nongkrong di kafe hits sampai-sampai nggak punya simpanan. Dimas setiap akhir pekan nongkrong di kafe mewah dengan teman-temannya. Meskipun seru, namun ia sering kehabisan uang di akhir bulan dan tidak memiliki tabungan darurat. Nongkrong di kafe mewah bisa menjadi pengeluaran yang signifikan jika dilakukan secara teratur. Dimas adalah contoh nyata bagaimana kegiatan ini, meskipun menyenangkan, dapat menguras keuangan secara tak terduga. Seringkali, biaya untuk secangkir kopi dan camilan di tempat-tempat seperti ini jauh lebih tinggi dibandingkan jika kita menyeduh kopi sendiri di rumah atau mengundang teman-teman untuk berkumpul di tempat yang lebih terjangkau. Buatlah anggaran khusus untuk hiburan dan nongkrong. Cobalah sesekali nongkrong di tempat yang lebih terjangkau atau buat kopi sendiri di rumah. Selain lebih hemat, mengundang teman-teman untuk nongkrong di rumah juga bisa tetap menyenangkan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dengan mempertimbangkan pilihan yang lebih bijak dalam mengatur aktivitas sosial seperti ini, kamu dapat menghindari jebakan keuangan yang tidak perlu. Mulailah dari sekarang untuk menyesuaikan gaya hidup agar lebih seimbang antara kesenangan dan keuangan yang stabil. 5. Traveling tanpa rencana keuangan. Traveling itu penting untuk refreshing, tapi tanpa rencana keuangan yang matang bisa berujung pada masalah. Seperti cerita Tia yang sering traveling tanpa budgeting. Akhirnya pulang dari liburan malah tambah stres karena utang. Tia seringkali membeli tiket pesawat dan memesan hotel tanpa perencanaan keuangan yang jelas. Akibatnya, ia sering mengalami kesulitan keuangan saat traveling dan terpaksa berutang untuk menutup kekurangan. Liburan adalah waktu untuk bersantai dan menikmati. Namun tanpa perencanaan keuangan yang baik, itu bisa menjadi beban finansial yang besar. Contoh nyata adalah Tia, yang sering kali tergoda untuk membeli tiket pesawat dan menginap di hotel tanpa mempertimbangkan anggaran yang ada. Hal ini menyebabkan dia kembali dari liburan dengan stres karena menumpuknya utang yang harus segera diselesaikan. Sebaiknya, sebelum traveling, buatlah rencana keuangan yang jelas. Tentukan budget untuk transportasi, akomodasi, makanan, dan oleh-oleh. Jangan lupa sisihkan dana darurat untuk keperluan tak terduga. Selain itu, manfaatkan promo atau diskon untuk menghemat biaya traveling. Dengan merencanakan secara matang, liburan akan lebih menyenangkan tanpa membahayakan kondisi keuangan kita. Jadi, sebelum merencanakan liburan selanjutnya, pastikan kamu sudah memiliki rencana keuangan yang matang ya. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa banyak pembelian di usia 20-an yang seringkali tidak diperlukan dan bisa merugikan keuangan kita. Mulai dari sering ganti gadget, berlangganan gym yang jarang dipakai, beli baju trendy yang hanya dipakai sekali, nongkrong di kafe mewah, hingga traveling tanpa rencana keuangan. Pembelian-pembelian impulsif seperti ini bisa membuat kita terjebak dalam utang dan tidak memiliki simpanan untuk masa depan. Oleh karena itu, penting untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan, dan selalu membuat perencanaan keuangan yang matang. Jadi, mari kita mulai mengubah kebiasaan belanja kita agar lebih cerdas dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Selalu ingat, investasi pada hal-hal yang benar-benar penting akan membawa manfaat jangka panjang yang lebih besar. Mulai dari sekarang, yuk belajar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Terus pantengin channel ini untuk tips dan trik keuangan lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.